Cantik Itu Luka, karya Eka Kurniawan, tahun 2002. Bagian 1, halaman 6-10. Maka ia membiarkan perutnya semakin besar, menjalankan ritual selamatan pada umur 7 bulan, membiarkannya lahir, meskipun ia menolak untuk melihat bayinya. Ia telah melahirkan 3 anak perempuan lain sebelumnya. Semuanya cantik seperti bayi-bayi kembar yang terlambat dilahirkan satu sama lain. Ia telah bosan dengan bayi-bayi semacam itu, yang menurutnya seperti boneka-boneka manekin di etalase toko. Jadi ia tak ingin melihat si bungsu itu, sebab ia yakin ia tak akan berbeda dari ketiga kakaknya. Ia salah, tentu saja, dan ia belum tahu betapa buruk rupanya si bungsu. Bahkan ketika perempuan-perempuan tetangga diam-diam berbisik mengatakan bayi tersebut seperti hasil persilangan mawur antara lutung, kodok, dan biawak, ia tak menganggap mereka tengah membicarakan bayinya. Juga ketika mereka bercerita bahwa tadi malam ajak-ajak melolong di hutan dan burung-burung hantu berdatangan, ia sama sekali tak menganggapnya sebagai firasat buruk. Setelah berpakaian, ia kembali berbaring dan segera menyadari betapa melelahkannya semua itu. Melahirkan 4 bayi dan hidup lebih dari setengah abad. Dan kemudian ia sampai pada kesadaran spiritual yang menyedihkan, bahwa jika bayinya tak mau mati, kenapa bukan ibunya yang harus mati? Dengan begitu ia tak perlu melihatnya tumbuh menjadi seorang gadis. Ia bangkit dan berjalan sempoyongan, berdiri di pintu menatap perempuan-perempuan tetangga yang masih bergerombol mendesas-desuskan bayinya. Rosinah muncul dari kamar mandi, berdiri di samping Dewi Ayu sebab ia tahu bahwa majikannya akan mengatakan sesuatu yang harus ia lakukan. "Belikan aku kain kafan," kata Dewi Ayu. "Telah kuberikan 4 anak perempuan bagi dunia yang terkutuk ini. Saatnya telah tiba keranda kematianku lewat." Perempuan-perempuan itu menjerit dan memandang Dewi Ayu dengan wajah idiot mereka. Melahirkan seorang bayi buruk rupa adalah kebiadaban, dan meninggalkannya begitu saja jauh lebih biadab. Tapi mereka tak mengatakannya, hanya membujuk untuk tak berharap mati secara konyol. Mereka bercerita tentang orang-orang yang hidup lebih dari 100 tahun, dan Dewi Ayu masihlah terlampau muda untuk mati. "Jika aku hidup sampai 100 tahun, katanya dengan ketenangan intensional, maka aku akan melahirkan 8 bayi. Itu terlampau banyak." Rosinah pergi dan membelikannya selembar kain mori putih bersih yang segera dikenakannya. Meskipun itu tak cukup untuk segera membuatnya mati. Maka sementara si dukun bayi berkeliling kampung mencari perempuan bersusu, yang segera diketahui bahwa itu sia-sia dan berakhir dengan memberi si bayi air cucian beras, Dewi Ayu berbaring tenang di atas tempat tidurnya berselimut kain kafan, menanti dengan kesabaran ganjil malaikat pencabut nyawa datang menjemputnya. Ketika masa air cucian beras sudah lewat dan Rosinah memberi bayi itu susu sapi yang dijual di toko dengan nama susu beruang, Dewi Ayu masih berbaring di atas tempat tidurnya, tak mengizinkan siapapun membawa si bayi bernama cantik itu ke kamarnya. Namun cerita tentang bayi buruk rupa dan ibunya yang tidur berselimut kain kafan dengan segera menyebar bagai wabah mematikan, menyeret orang-orang tak hanya dari kampung-kampung sekitar namun juga dari desa-desa yang terjauh di distrik itu, untuk datang melihat apa yang mereka sebut menyerupai kelahiran seorang nabi, di mana mereka memperbandingkan lolongan ajak sebagai bintang yang dilihat orang Majusi ketika Yesus lahir dan si ibu yang berselimut kain kafan sebagai Maria yang letih. Perumpamaan yang mengada-ada, dengan sikap takut-takut seperti seorang gadis kecil yang membelai anak macan di kebun binatang. Mereka berdiri di depan tukang foto keliling bersama si bayi buruk rupa. Itu setelah mereka melakukannya bersama Dewi Ayu yang tetap berbaring dengan ketenangan yang misterius dan sama sekali tak terganggu oleh kegaduhan tanpa ampun itu. Beberapa orang dengan penyakit-penyakit parah tak tersembuhkan datang berharap menyentuh bayi itu, yang segera ditolak Rosinah yang khawatir semua benih penyakit mereka akan menyiksa si bayi. Dan sebagai gantinya ia menyediakan berember-ember air sumur yang telah dipergunakan untuk mandi si cantik. Beberapa yang lain datang untuk memperoleh petunjuk-petunjuk berguna memperoleh keuntungan bisnis, atau sedikit keberhasilan di meja judi. Untuk itu semua, si bisu Rosinah yang mengambil tindakan cepat sebagai pengasuh si bayi, telah menyediakan kotak-kotak sumbangan yang segera dipenuhi oleh uang-uang kertas para pengunjung. Gadis itu telah bertindak bijaksana mengantisipasi kemungkinan bahwa Dewi Ayu akhirnya sungguh-sungguh mati.
untuk memperoleh uang dari kesempatan langka semacam itu. Sehingga ia tak perlu mengkhawatirkan susu beruang dan masa depan mereka berdua di rumah itu. Sejauh ketiga kakak si cantik sama sekali tak diharapkan akan muncul di sana. Namun dengan cepat kegaduhan itu harus segera berakhir. Secepat polisi-polisi datang bersama seorang kiai yang melihat semua itu sebagai bitah. Iya, kiai itu bahkan mulai menggerutu dan menyuruh Dewi Ayu menghentikan tindakan memalukannya itu, serta memaksa ia untuk menanggalkan kain kafan tersebut. Karena kau meminta seorang pelacur membuka pakaiannya, kata Dewi Ayu dengan tatapan mengejek, kau harus punya uang untuk membayarku. Si kiai segera berlalu, berdoa meminta ampun dan tak pernah datang lagi. Sekali lagi, hanya si gadis Rosinah yang tak terguncang oleh kegilaan Dewi Ayu dalam bentuk apapun dan tampaknya semakin jelas bahwa hanya gadis itulah yang bisa memahami dengan baik perempuan itu. Jauh sebelum ia mencoba membunuh bayi di dalam kandungannya, Dewi Ayu telah berkata bahwa ia merasa bosan punya anak dan Rosinah tahu jika ia mengatakan itu berarti Dewi Ayu bunting dan segera punya anak. Dan memang begitulah. Seandainya Dewi Ayu mengatakan hal itu pada perempuan-perempuan tetangga, yang kegemaran berdesas-desusnya mengalahkan kebiasaan anjing-anjing melolong, mereka akan mencibir dalam senyum penuh ejekan dan berkata itu semua omong kosong. Berhentilah jadi pelacur maka kau tak akan pernah bunting, kata mereka. Ini hanya di antara kita. Katakan hal itu pada pelacur lain tapi tidak pada Dewi Ayu. Ia tak pernah menganggap ketiga, kini 4, anaknya sebagai kutukan pelacuran. Jika mereka tak berayah, katanya, itu karena mereka sungguh-sungguh tak berayah. Bukan karena ayahnya tak dikenal dan apalagi bukan karena ia tak pernah pergi ke depan penghulu bersama seorang laki-laki. Ia bahkan lebih percaya mereka sebagai anak-anak setan. Sebab setan tak kurang iseng daripada dewa dan Tuhan, katanya. Seperti Maria melahirkan anak Tuhan dan kedua istri Pandu melahirkan anak-anak dewa. Rahimku jadi tempat setan membuang anak-anak mereka dan aku melahirkan anak-anak setan. Aku bosan. Rosinah. Sebagaimana sering terjadi, Rosinah hanya tersenyum. Ia tak bisa bicara kecuali suara menggerundel tanpa arti. Tapi ia bisa tersenyum dan ia suka memberi senyum. Dewi Ayu sangat menyukainya, terutama karena senyum itu. Sehingga suatu ketika ia pernah menyebutnya sebagai si anak gajah. Sebab semarah-marahnya gajah, mereka selalu tersenyum sebagaimana kau bisa lihat mereka di sirkus yang datang ke kota itu hampir di setiap akhir tahun. Dengan bahasa isyaratnya yang tak bisa dipelajari di sekolah orang-orang bisu kecuali mempelajarinya langsung dari Rosinah. Si gadis memberitahu Dewi Ayu, mengapa harus merasa bosan. Ia belum juga punya 20 anak, sedangkan Gandari melahirkan 100 anak Kurawa. Itu cukup membuat Dewi Ayu tertawa terbahak-bahak. Ia menyukai selera humor Rosinah yang kekanak-kanakan dan tetap tertawa meskipun ia bisa membantah bahwa Gandari tak melahirkan 100 anak sebanyak 100 kali. Ia hanya melahirkan segumpal daging yang kemudian jadi 100 anak. Demikianlah. Tanpa merasa terganggu sedikit pun, Rosinah terus bekerja. Ia mengurus bayi itu, pergi ke dapur 2 kali sehari, mencuci setiap pagi. Sementara Dewi Ayu berbaring nyaris tak bergerak, sungguh-sungguh menyerupai mayat yang menunggu orang-orang selesai menggali kuburnya. Tentu saja tak selalu begitu. Jika ia lapar, ia bangun dan makan. Setiap pagi dan sore ia juga pergi ke kamar mandi. Tapi ia akan kembali menyelimuti dirinya dengan kain kafan, berbaring dengan sikap tegak lurus dan kedua tangan diletakkan di atas perutnya. Matanya terpejam, dan bibirnya bahkan sedikit tersenyum. Ada beberapa tetangga yang mencoba mengintipnya dari jendela terbuka. Rosinah berulang kali mencoba mengusir mereka namun selalu tak berhasil. Dan orang-orang itu akan bertanya, mengapa ia tak memilih untuk bunuh diri saja. Di luar kebiasaannya yang selalu menjawab dengan kalimat-kalimat sarkasme, Dewi Ayu tetap tak bergerak. Kematian yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang pada hari ke-12 kelahiran si cantik yang buruk rupa. Setidaknya begitulah semua orang merasa yakin. Tanda-tanda kematiannya telah muncul sejak pagi. Ia mati sore hari, ketika ia berkata pada Rosinah bahwa jika ia mati, jangan tulis namanya di kayu nisan. Tapi ia menginginkan sebuah epitaf. Dengan kalimatnya sendiri, aku melahirkan 4 anak, dan aku mati. Pendengaran Rosinah sangatlah baik.
dan ia bisa menulis maupun membaca. Maka ia menuliskan pesan itu dengan lengkap. Namun permintaannya segera ditolak oleh imam masjid yang menjadi pemimpin upacara pemakaman yang menganggapnya sebagai upaya gila menambah dosa, dan memutuskan bahwa perempuan itu tak akan memperoleh tulisan apapun di kayu nisannya. Ia ditemukan sore itu oleh seorang tetangga yang mengintip dari jendela, dalam tidur yang begitu sentosa sebagaimana mereka lihat di hari-hari terakhir. Tetapi ada yang berbeda. Ada bau boraks di udara kamarnya. Rosina telah membelinya di toko roti dan Dewi Ayu melumuri dirinya dengan pengawet mayat tersebut meskipun orang-orang kadang mempergunakannya untuk campuran bikin mie bakso. Rosina telah membiarkan perempuan itu melakukan apapun dengan obsesi kematiannya. Bahkan seandainya ia disuruh menggali kubur dan menguburnya hidup-hidup, ia akan melakukannya dan melewatkan itu semua sebagai kemeriahan selera humor majikannya. Tapi tidak dengan si pengintip yang jahil itu. Si perempuan tetangga melompat masuk dengan keyakinan Dewi Ayu telah berbuat kelewatan. "Dengarlah, pelacur yang telah tidur dengan semua lelaki kami," katanya dengan sedikit dendam. "Kalau kau mau mati, maka matilah. Tapi jangan awetkan tubuhmu, sebab hanya mayat busuk yang tidak kami cemburui." Ia mendorong tubuh Dewi Ayu, namun ia hanya berguling tanpa terbangun. Rosina masuk dan memberi isyarat bahwa ia pasti sudah mati. "Pelacur ini mati?" Rosina mengangguk. "Mati." Ia menampakkan sifatnya yang sejati. Perempuan cengeng itu menangis seolah yang mati adalah ibunya, dan berkata dengan sedikit seduh sedan, 8 Januari tahun lalu adalah hari terindah dalam keluarga kami. Itu hari ketika lakiku menemukan uang di kolong jembatan dan pergi ke rumah pelacuran Mama Kalong dan tidur dengan pelacur yang mati di depanku ini. Ia pulang dan itu adalah satu-satunya hari di mana ia begitu ramah dan tak memukuli salah satu di antara kami." Bersambung. Bagian 1. Halaman 11-15.